Pemirsa, mantan Menkominfo Johnny G. Plate akan menjalani sidang putusan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G Kominfo yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Selain Plate, terdakwa lain Anang Ahmad Latif dan Yohan Suryanto juga akan menjalani sidang putusan dalam kasus yang sama. Sidang putusan akan dibacakan oleh Majelis Hakim ini setelah melalui rangkaian proses pembuktian selama 114 hari. Dan juga para terdakwa telah diberikan haknya untuk menyampaikan pembelaan. Sebelumnya ketiga terdakwa dinilai terbukti melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Lengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Universe Teresia Silalahi dan juru kamera Mahesa Bismo langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tere, apakah sidang putusan kasus korupsi BTS 4G ini sudah dimulai? Baik Stefani dan juga pemirsa, benar sekali pada hari ini merupakan sidang akhir atau bacaan putusan dari mantan Menteri Komunikasi dan juga Informasi Johnny G. Plate, di mana tadi persidangan sendiri sudah mulai pada 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang pada hari ini bukan hanya Johnny G. Plate, tetapi juga ada anak buahnya. Yang pertama adalah Anang Ahmad Latif yang merupakan mantan Direktur Utama dari Bakti Kominfo dan juga tenaga ahli development UI yaitu Yohan Suryanto. Dan memang perlu diketahui bahwa persidangan kali ini Majelis Hakim masih membacakan Anang Ahmad Latif dan nanti akan dilanjutkan oleh Johnny G. Plate dan selanjutnya akan Yohan Suryanto. Dan memang hingga sampai saat ini Majelis Hakim masih membacakan apa saja hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan bagi Anang Ahmad Latif. Dan nanti kita akan menunggu juga bagaimana hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan dari Johnny G. Plate. Sebelumnya Johnny dituntut dengan pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar dengan subsidi 1 tahun kurungan. Dan memang Johnny G. Plate juga mendapatkan membayar uang pengganti sebesar 17,8 miliar subsidi yang dimana nanti akan dibayarkan selama 7,5 tahun. Dan memang Johnny terbukti juga sudah melanggar pasal 55 ayat 1 KUH terkait dengan tindakan pidana korupsi. Dan untuk saat ini yang sedang dibacakan yaitu Anang dituntut 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah dengan kurungan 12 bulan. Dan juga untuk Yohan Suryanto akan dituntut dengan pidana 6 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah. Dan memang kami masih menunggu bagaimana hari ini Majelis Hakim akan membacakan apa hal-hal yang memberatkan, apakah sesuai dengan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum saat memberikan tuntutan kemarin. Dan memang kerugian negara sendiri sudah hampir mencapai 8 triliunan. Dan perlu diketahui juga bahwa kita kemarin melihat terkait dengan pledoi dari Johnny G. Plate, ia menyampaikan 3 poin. Poin yang pertama yang ia rasa memberatkan yaitu ia merasa difitnah selama ini di mana memang untuk kasus ini Johnny Plate merasa bahwa ini dia tidak merasa bersalah begitu karena ini merupakan adanya panasnya politik. Dan memang situasi politik ini yang panas ini membuat Johnny Plate terperangkap begitu kalau dikasih tahu oleh kemarin pledoi dari Johnny G. Plate. Dan memang ada beberapa hal yang juga yang diminta oleh Johnny G. Plate pada pledoi yang meminta untuk rekeningnya dikembalikan atau asetnya dikembalikan yaitu sebanyak 24 rekening, di mana 24 rekening ini adalah atas nama istri dan juga anak. Dan Stefani, kami juga masih menunggu bagaimana untuk hal-hal apa saja yang dibacakan oleh Majelis Hakim, baik itu yang memberatkan maupun yang meringankan. Kembali ke Anda Stefani. Baik, terima kasih jurnalis Universe Teresia Silalahi dan juru kamera Mahesa Bismo. Selamat bertugas kembali.